Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, ketemu lagi sama ibu ya di pesantren Ramadan Digital. Insya Allah ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib puasa dan hikmah puasa. Nah, anak-anak gimana? Semuanya masih puasanya masih kuat? Ya, mudah-mudahan semuanya masih kuat ya. Dan tidak terasa sekarang itu sudah hari ke-21 dan malamnya itu kita sudah yang sudah melaksanakan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah bisa menjalankan ya sunnah dari amalan-amalan yang wajib, bukan wajib, maksudnya yang sunnah dilakukan tapi mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu dengan itikaf. Nah, anak-anak, mudah-mudahan di hari ke-21 Ramadan ini kita semua dapat diberikan kelancaran berpuasa, dan mudah-mudahan kita semua itu diberikan pahala yang berlipat ganda ya, dan semua amalan yang kita kerjakan di bulan puasa Ramadan ini akan diterima oleh Allah. Amin. Nah, kita harus tahu dulu ya bahwa syarat wajib puasa Ramadan itu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama, anak-anak itu harus beragama Islam ya. Nanti bisa jelaskan kepada teman-temannya yang misalkan belum mengerti ya. Jadi puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan oleh umat Islam ya. Yang kedua yaitu harus berakal sehat. Jadi orang gila itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa ya. Kemudian yang ketiga balik. Balik itu adalah kalau laki-laki biasanya ketika sudah berumur 15 tahun ya. Tapi harusnya bisa dibiasakan dari umur 6 tahun, 7 tahun itu bisa untuk berpuasa. Untuk perempuan itu ketika haid atau menstruasi keluar, berarti dia sudah harus wajib berpuasa. Kemudian yang keempat itu mampu. Bagi orang yang mampu menjalankan ibadah puasa, tidak sakit dan tidak sedang melaksanakan perjalanan jauh. Misalkan kamu sedang mudik ya ke Jawa Tengah atau ke Jogja, tapi jikalau tidak sanggup atau tidak kuat untuk berpuasa, maka boleh berbuka dengan catatan harus diqodho ya. Jadi nanti setelah Ramadan beres, setelah Lebaran itu puasanya harus diganti. Kemudian yang kelima itu suci dari haid dan nifas. Orang yang sedang haid itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa ya. Dan orang yang sedang nifas yaitu orang yang sudah melahirkan. Biasanya waktu nifasnya itu sekitar 40 hari ya. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian yang keenam itu harus mengetahui awal Ramadan. Jadi ketika hilal sudah ditentukan awal Ramadan tanggal berapa, maka kita harus berniat dulu berpuasa selama 30 hari. Kemudian kita niat ketika malam hari ya, kita niat berpuasa. Kemudian kita juga harus puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi juga kita harus menahan hawa nafsu,
Kemudian kita juga harus menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah ya. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang hikmah puasa di bulan Ramadan ya. Nah, di sini siapa yang tahu hikmah berpuasa? Ya. Nah, nanti di kuis ada ya di akhir Sanlat itu hari Kamis nanti ada kuisnya ya. Nah, sekarang perhatikan dulu ya. Jadi, hikmah puasa di bulan Ramadan yang pertama itu memenuhi perintah Allah. Nah, sebagai konsekuensinya itu bahwa tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu sudah dijelaskan tentang berpuasa. Kemudian yang kedua, menjadikan orang yang bertakwa. Berpuasa itu juga selain mentoksin ya, mendetoks tubuh kita untuk tidak selalu terus makan ya, itu ditahan dengan puasa, juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah ya. Secara etimologis takwa itu menjaga, melindungi, memperhatikan dan waspada. Kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, seperti itu ya. Oleh sebab itu manusia itu diberi akal oleh Allah dan kita harus termasuk salah satu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, mampu berkata dan berperilaku baik ke sesama manusia. Kemudian yang ketiga yaitu memahami penderitaan orang yang kurang mampu ya. Jadi orang yang kekurangan seringkali mengalami rasa lapar dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, apabila kita punya sedikit rezeki ya, yang misalkan kita punya sedikit rezeki dari orang tua, atau misalkan kita yang sudah bekerja, misalkan bisa menyisihkan uangnya, bisa kita sumbangkan kepada orang yang tidak mampu, misalkan memberi makan ketika buka atau sahur. Dan yang keempat itu mendekatkan diri kepada Allah. Selain kita juga menjaga diri kita, puasa itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan amalan yang harus kita lakukan ketika bulan puasa itu yang pertama misalkan kita rajin membaca Al-Quran, kemudian kita melaksanakan sholat taraweh, kemudian kita bersedekah ya, memberi makan fakir miskin, kemudian kita ikut mendoakan orang-orang mendoakan orang-orang soleh ya. Jadi kita itu banyak poin plus yang kita dapatkan ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Kemudian yang kelima yaitu memperbanyak sedekah. Jadi ketika bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak sedekah. Cukup misalkan satu hari kita kenceleng ya, di masjid suka ada kenceleng 2.000 atau 1.000 ya, berapa saja, yang penting kita ikhlas untuk bersedekah, seperti itu ya. Kemudian adapun rukun puasa Ramadan ya, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat ya, niat kita sebelum puasa itu harus niat dulu. Niatnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fadlillahi ta'ala ya. Niatnya sudah pada bisa kan ya, nanti ibu teks ya. Kemudian yang kedua dan yang pertama niatnya itu ketika malam hari sebelum puasa. Yang kedua menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, itu mulai dari terbit fajar ya. Terbit fajar misalkan dari setelah sholat subuh itu mau terbit fajar hingga terbenam matahari ya, dengan catatan kita tidak harus kuat
menjalankan puasanya dengan niat ya. Jadi tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita juga menahan dari hawa nafsu, kemudian kita menahan dari segala perbuatan yang misalkan membuat kita tergoda ya, misalkan ingin buka puasa kemudian kita mencuri ya, nauzubillah min zalik. Dan jangan sampai gibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian kultum dari Ibu ya, sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa nanti saksikan hari Kamis ya, penutupan Sanlat Ramadan. Itu banyak banget acara ya yang akan sekolah berikan kepada anak-anak di rumah ya, supaya lebih semangat lagi dalam berpuasa dan supaya anak-anak tidak jenuh di rumah ya. Saksikan terus channel YouTube SDN 061 Cirah ya. Oke. Dan jangan lupa nanti hari Kamis juga ada kuis ya. Kuisnya berhadiah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.